السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah, a'azakumullah, kepada kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat, dan apa yang kita peroleh semuanya pada hakikatnya nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja yang kamu peroleh dari nikmat semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, azakumullah. Kita akan lanjutkan kajian kita dari Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita masuk poin yang ke-38. Ahlussunnah mengimani adanya surga dan neraka. Masalah ini masuk kepada rukun iman. Rukun iman yang kelima, yaitu mengimani tentang yaumul akhir, beriman kepada hari akhir, dan yang dituju oleh manusia tentang hari akhir, bagaimana dia masuk ke dalam sorga. Setiap mukmin dan mukminah, tujuan hidup dia bagaimana dimasukkan ke sorga, bahwa orang yang dimasukkan ke dalam sorga merupakan orang-orang yang sukses. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa orang masuk surga itu orang-orang yang mendapatkan fauzul azim. Artinya kemenangan, kesuksesan yang besar. Jadi sukses yang sebenarnya, sukses yang hakiki ketika manusia dimasukkan ke dalam surga. Itu sukses. Dan sudah saya bawakan ayatnya waktu kita membahas tentang kematian di dalam surah Ali Imran di ayat 185. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah menyebutkan setiap jiwa itu pasti akan mati dan akan disempurnakan ganjaran kali pada hari kiamat. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, maka dia orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Jadi orang yang beriman itu harus mempunyai cita-cita bagaimana dia masuk ke dalam surga. Tujuan hidupnya satu, yaitu surga. Jangan bercabang. Dunia sebagai ladang untuk bercocok tanam. Artinya untuk kita melakukan amal-amal soleh sebanyak-banyaknya dunia ini. Dan dunia ini tempat cobaan dan ujian yang harus kita lalui. Tapi kita berjuang
bagaimana kita masuk ke dalam sorga. Adanya cobaan, ujian dan segala macam itu, yaitu untuk menguji manusia. Imannya benar atau tidak. Dia jujur atau tidak. Dia sabar atau tidak. Karena sorga disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, dan sorga disediakan untuk orang-orang yang sabar. Sabar dalam hidup ini. Dan ini yang harus kita tuju. Dan kita berusaha dengan semua yang ada pada kita, bagaimana kita mencapai sorga. Itu orang yang beriman. Beda dengan ashabud dunia. Orang yang sibuk dengan dunia, dia kerahkan semuanya, pikirannya, tenaganya, hartanya, semua yang ada, waktunya habis. Bagaimana mengejar dunia, bagaimana mengejar uang, bagaimana mengejar jabatan, bagaimana mengejar karir, bagaimana dia mendapatkan untung sebanyak-banyaknya. Ini ashabud dunia. Kita disuruh untuk menjadi ashabul jannah, ahli surga, menjadi anak-anak akhirat, sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kunu abna'al akhirah wa la takunu abna'ad dunya, fa innal yawma 'amalun wa la hisab wa ghadan hisabun wa la 'amal. Kata Ali radhiyallahu anhu, jadilah kalian anak-anak akhirat, jangan jadi anak dunia. Sekarang yang ada amal, enggak ada hisab. Tapi besok, yaitu hari kiamat nanti, yang ada hisab, tapi nggak ada amal lagi. Makanya disuruh kita untuk berlomba-lomba melakukan amal-amal soleh dengan ikhlas dan ittiba. Itu tujuan hidup seorang mukmin, sorga. Kita menuntut ilmu, bagaimana supaya kita masuk sorga. Kita sholat, bagaimana supaya kita masuk sorga. Kita berbakti kepada kedua orang tua, bagaimana supaya kita masuk sorga. Kita mengeluarkan zakat, bagaimana supaya kita masuk sorga. Kita bersedekah, bagaimana kita masuk sorga. Semua itu yang ada yang kita lakukan, bagaimana supaya kita masuk surga dan terhindar dari api neraka. Maka Nabi ketika menganjurkan orang untuk bersedekah, kata Nabi SAW, ittaqin nara walau bisyiqqi tamratin. Jaga diri kamu dari api neraka meskipun dengan sebutir korma. Jadi ketika kita bersedekah, niat kita bagaimana kita masuk surga. Bukan untuk riya, bukan untuk pamer, bukan untuk bangga, bukan untuk pencitraan, bukan untuk diambil gambarnya, bukan. Tapi bagaimana dengan kita bersedekah satu butir kurma itu kita masuk surga, dihindari dari api neraka. Itu orang mukmin tujuannya. Bukan riya, gak ada manfaatnya. Jadi antum, bagaimana kita dengan melaksanakan ibadah ini kita masuk surga. Kita sholat, kita puasa, zakat, sedekah, silaturahim dan yang lainnya, semua tujuan hidupnya surga. Begitu orang mukmin yang dihadirkan di dalam benaknya, dalam pikirannya sorga. Nuntut ilmu untuk sorga. Kalau memang nuntut ilmu kita untuk sorga, apa yang harus kita lakukan dari konsekuensi ilmu yang kita pelajari, yang kita ngaji ini tujuan untuk apa? Untuk sekedar datang bawa buku, habis itu pulang tutup lagi? Bukan itu. Tapi bagaimana kita dengan nuntut ilmu kita faham tentang agama ini, kita mengamalkan. Timbul rasa takut kita kepada Allah, tambah taat kita kepada Allah, dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Tujuan dari nuntut ilmu seperti itu. Bukan sekedar datang bawa kitab, bawa buku atau menghafal, bukan itu. Tapi bagaimana timbul rasa takut kita kepada Allah, timbul semangat kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah, menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat, tambah takut kita kepada Allah. Dan dihadirkan bahwa kita ingin masuk surga, bukan sekedar hafal, bukan sekedar hadir, bukan sekedar mencapai gelar, bukan. Tapi bagaimana dengan kita nuntut ilmu itu kita masuk surga, betul-betul kita amalkan. Karena Al-Quran was sunnah ala fahmi salafin untuk diamalkan, bukan koleksi, bukan sekedar untuk dipelajari, tapi bagaimana kita mengamalkannya. Al-Quran yang kita baca untuk diamalkan, itu yang harus kita ingat itu. Jadi tidak bisa orang untuk mencapai surga kecuali dengan betul-betul berjuang dengan dirinya, hartanya, betul-betul dia beramal soleh dan terus mengharapkan rahmat Allah agar Allah masukkan dia ke dalam surga. Kita baca poin yang ke-38. Ahlus sunnah mengimani adanya surga dan neraka. Sesungguhnya surga dan neraka sudah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Keduanya adalah makhluk yang kekal abadi,
tidak akan binasa. Surga disediakan bagi wali-wali Allah yang bertakwa, sedangkan neraka adalah hukuman bagi orang-orang yang bermaksiat kepadanya, kecuali yang mendapatkan rahmatnya. Kenikmatan surga tidak dapat dibayangkan oleh manusia. Begitu pula siksa neraka merupakan siksa yang besar, sangat dahsyat dan sangat mengerikan. Siksa neraka itu merupakan siksa yang besar dan menyakitkan dan menghinakan. Betul-betul orang yang masuk neraka itu orang yang hina. Ahlussunnah wal Jamaah telah sepakat bahwa surga dan neraka adalah makhluk Allah yang sudah diciptakan. Kemudian timbul firqah Mu'tazilah dan Qadariyah yang mengingkari pendapat tersebut. Mereka berpendapat bahwa keduanya, surga dan neraka, akan diciptakan Allah pada hari kiamat nanti. Pendapat tersebut, pendapat Mu'tazilah dan Qadariyah, merupakan pendapat yang sesat karena mengingkari dalil-dalil yang sudah jelas. Dalilnya banyak, bisa disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah. Nanti antum bisa lihat dalam Syarah Akidah At-Tahawiyah, dalam Syarah Lumatul I'tiqad dan yang lainnya. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW menjelaskan bahwa surga telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. U'iddat lil muttaqin. Surga disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, dan neraka telah disediakan untuk orang-orang kafir. U'iddat lil kafirin. Ini menunjukkan bahwa surga dan neraka sudah diciptakan. Allah berfirman berkaitan dengan surga dalam surah Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian mencari ampunan dari Rabb kalian dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah menyebutkan dengan kalimat u'iddat, artinya sudah disediakan. Dengan fi'il madhi artinya sudah disediakan. Surga sudah disediakan bagi siapa? Bagi orang-orang bertakwa. Tentang neraka juga Allah berfirman, wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin, di surah Ali Imran ayat 131, dan jagalah diri kamu dari api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir. Artinya sudah disediakan, u'iddat sudah disediakan bagi orang-orang kafir. Ayat-ayat yang menjelaskan bahwa orang yang masuk surga akan kekal dalamnya selama-lamanya. Jadi orang yang masuk surga itu akan kekal selama-lamanya. Di antaranya firman Allah Ta'ala, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Balasan mereka di sisi Rabb mereka adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Dalam surah Al-Bayyinah ayat 8. Sedangkan di antara ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kekalnya orang-orang kafir dalam neraka adalah firman Allah Ta'ala, innallaha la'ana al-kafirina wa 'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyyan wa nasira. Sungguh Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapatkan perlindungan dan tidak mendapatkan pertolongan. Enggak ada pelindung, enggak ada penolong. Allah menyebutkan kalimatnya di sini, khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Orang-orang kafir dan orang-orang munafik akan masuk ke dalam neraka dan kekal dalamnya selama-lamanya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa'adallahu al-munafiqina wal-munafiqati wal-kuffara nar jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum 'adzabun muqim. Berfirman dalam surah At-Taubah di ayat 68, Allah menjanjikan, yaitu Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal dalamnya, cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka dan mereka mendapatkan azab yang kekal.
Jadi Allah menyebutkan bahwa orang kafir kekal di dalam neraka selama-lamanya. Orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan juga kekal dalam neraka selama-lamanya. Adapun orang-orang beriman, yaitu dari umat Nabi Muhammad SAW, yang dia masuk neraka dengan sebab perbuatan dosa-dosa besar dan maksiat yang mereka perbuat, maka mereka tidak kekal dalam neraka. Mereka akan keluar dari neraka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya orang-orang yang berbuat dosa besar dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak kekal. Selama mereka masih ada seberat darah iman dalam hatinya, dia nggak akan kekal dalam neraka. Ini berbeda dengan pendapatnya Khawarij dan Mu'tazilah. Khawarij dan Mu'tazilah berpendapat bahwa orang Muslim yang berbuat dosa besar kekal dalam neraka selama-lamanya. Ini pendapat yang sesat dan menyesatkan. Jadi Khawarij dan Mu'tazilah pendapatnya orang Muslim yang berbuat dosa besar, menurut mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Ya, mereka samakan dengan orang-orang kafir. Mereka samakan dengan orang-orang munafik. Ini pendapat yang batil. Makanya syafaat Nabi Muhammad SAW yang sudah kita bahas, Nabi memberikan syafaat kepada orang-orang yang berbuat dosa besar. Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku diberikan kepada orang-orang yang berbuat dosa besar dari umatku. Itu di halaman 329 hadisnya. Ketika kita berbicara tentang syafaat, maka syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Nabi berikan kepada pelaku dosa besar dari umat Islam. Nabi bersabda, syafaati li ahli al-kabairi min ummati. Syafaatku diberikan kepada orang-orang yang berbuat dosa besar dari umatku. Hadis ini hasan sahih, diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Hibban. Jadi orang-orang yang masuk neraka dari umat Islam tidak kekal. Tapi itu pun yang harus kita perhatikan, nggak ada orang mau masuk neraka. Kehinaan yang paling besar ya neraka. Azab yang paling besar neraka. Siksaan yang paling menyakitkan neraka. Dan neraka itu bertingkat-tingkat, sebagaimana juga surga bertingkat-tingkat. Dan orang kalau sudah masuk neraka itu mengerikan luar biasa, karena dia tidak akan mati dan dia tidak akan hidup, tetap disiksa selama-lamanya. Setiap kulitnya hangus diganti dengan kulit yang lain. Akan diberikan minumannya dari duri, diberikan minumannya dari nanah dan darah yang sangat panas dan menghancurkan perutnya. Terus diberikan selama-lamanya bagi orang kafir. Kalau bagi orang muslim tetap disiksa, tapi dia nggak kekal. Tapi nggak ada orang masuk neraka. Mengerikan sekali. Dalamnya neraka itu 70 tahun. Jadi pernah ada batu dilemparkan, kemudian terdengar keras oleh Nabi dan para sahabat. Kamu dengar itu? Itu batu yang dilemparkan 70 tahun yang lalu baru sampai ke dalamnya neraka. 70 tahun dalamnya neraka itu. Dan siksaannya berat sudah, berbagai macam siksaan dalam neraka itu. Waliyadzubillah. Makanya kita selalu berlindung kepada Allah dari api neraka. Minta kepada Allah surga dan berlindung dari api neraka. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Boleh juga kita tambah Allahumma inni as'alukal jannatal firdausal a'la wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau surga Firdaus yang paling tinggi dan aku bilang kepada Engkau dari api neraka. Ketika kita mengucapkan 3 kali minta surga, maka surga meminta kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalam surga. Ketika kita berlindung dari api neraka 3 kali, maka neraka minta kepada Allah agar kita dilindungi dari api neraka. Itu hadis Nabi. Yang kita terus minta kepada Allah surga. Permintaan
yang paling tinggi orang beriman itu sorga. Maka itu yang selalu diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ sekitar itu orang minta sorga, bukan dunia. Dunia ini nggak ada arti apa-apa, sama sekali nggak ada artinya. Dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing. Dunia nggak ada harganya, meskipun hanya seberat sayap nyamuk, nggak ada harganya. Makanya yang dicari orang beriman itu sorga. Kemudian tentang orang Islam yang masuk neraka, dia akan keluar. Yang mereka berbuat dosa dan maksiat ini akan keluar dari neraka. Nabi bersabda SAW, yukhraju minan nari man kana fi qalbi mithqalu dzarratin minal iman. Akan dikeluarkan dari neraka orang yang dalam hatinya masih ada seberat zarah dari iman. Hadis ini hasan sahih riwayat Tirmidzi dan Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Nabi juga bersabda SAW, la yakhrujanna qaumun min ummati minan nari bi syafaati yusammawna al-jahannamiyun. Sungguh dengan sebab syafaatku mereka disebut dengan jahannamiyun, artinya mantan-mantan penghuni neraka jahanam. Dan mereka nanti setelah dikeluarkan dari neraka itu udah hancur semuanya, hangus, dimasukkan ke sungai kehidupan yang mereka tumbuh menjadi sempurna lagi sebagai manusia. Kemudian baru dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kemudian poin yang ke-39. Ahlussunnah mengimani bahwa setelah manusia masuk surga dan masuk neraka, tidak ada lagi kematian. Setelah manusia masuk surga, masuk neraka, tidak ada lagi kematian. Karena kematian itu hanya sekali aja. Jadi kalau orang sudah masuk surga, masuk neraka, nggak ada mati lagi. Itu disebutkan di dalam ayat Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis disebutkan seperti yang disebutkan dalam hadis ini, Ahlussunnah wal Jamaah mengimani bahwasanya setelah manusia masuk surga atau masuk neraka tidak ada lagi kematian. Kematian adalah masalah maknawi yang tidak bisa dilihat dengan indera. Artinya nggak bisa dilihat dengan panca indera. Namun di akhirat Allah menjadikan kematian itu sebagai sesuatu yang berbentuk kambing dan dapat dilihat oleh panca indera. Kemudian disembelih di antara surga dan neraka. Lalu dikatakan, ya ahlal jannah khuludun fala maut, wa ya ahlan nar khuludun fala maut. Wahai penghuni surga, kalian kekal selamanya dan tidak akan mati. Demikian pula kepada penghuni neraka, wahai penghuni neraka, kalian kekal dan tidak akan mati. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan juga Muslim. Di sini dari Imam Bukhari, riwayat Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Disebutkan bahwa setelah penduduk surga itu masuk ke dalam surga dan penduduk neraka masuk ke dalam neraka, kemudian datangkan kematian berupa kambing. Artinya di sini disebutkan berbentuk kambing yang bisa dilihat, kemudian disembelih. Kemudian dikatakan kepada penghuni surga, ya ahlal jannah la maut, ya ahlan nar la maut. Wahai penghuni surga, tidak ada kematian lagi. Wahai penghuni neraka, tidak ada kematian lagi. Kemudian disebutkan setelah penghuni surga dimasukkan ke surga tidak ada kematian, penghuni neraka enggak masuk neraka kematian, fayazdadu ahlul jannati farahan ila farahim. Maka di surga itu bertambah kegembiraan mereka. Wa yazdadu ahlun nar huznan ila huznihim. Maka bertambahlah
penghuni neraka itu kesedihan demi kesedihan. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabur Riqaq. Ada beberapa hadis ini berkaitan dengan penghuni surga dan neraka itu enggak ada kematian. Mereka kekal di dalam surga dan juga yang neraka kekal dalam neraka. Adapun orang yang beriman yang masih ada seberat darah iman dalam hatinya tidak akan kekal dalam neraka, akan dikeluarkan dari neraka dan akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian yang sudah kita bahas dari berkaitan dengan iman kepada yaumul akhir, rangkaian peristiwa yang terjadi di akhirat seperti hisab, pemberian pahala, siksaan, surga, neraka dan rincian semua hal itu sudah disebutkan dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah SWT, serta disebutkan dalam riwayat-riwayat yang diwariskan oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Sedangkan yang tergantung dalam sunnah Nabi SAW yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW tentang masalah ini sudah cukup serta memadai. Siapa yang mencarinya, mempelajarinya, dia pasti akan mendapatkannya. Ini dari kitab Syarah Aqidah Al-Wasatiyah dan Tanbihat Al-Latifah ala Mahtawat Al-Aqidah Wasatiyah. Beriman kepada hari akhir, yaitu hari dibangkitkannya semua makhluk dan apa yang terjadi padanya, akan mengingatkan seorang mukmin bahwa ia pasti akan kembali kepada Allah. Maka ia akan berusaha untuk melakukan amal-amal soleh, amal-amal yang terbaik dengan ikhlas dan ittiba, didasari dengan rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta menumbuhkan roja, harapan hanya kepada Allah, kepada rahmat Allah, dan khauf, takut terhadap siksa Allah, dan selalu bertaubat dari segala dosa. Allah Subhanahu wa taala menegaskan penyebutan tentang hari akhir dalam kitabnya, mengulang-ulang penyebutannya di setiap tempat, mengingatkan atasnya dalam setiap saat dan menegaskan kejadiannya. Banyak menyebutkannya dan mengaitkan bahwa keimanan kepada hari akhir berkaitan erat dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada Al-Qur'an yang telah diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya hari akhirat. Jadi orang mukmin wajib meyakini tentang hari akhirat. Tentang neraka disebutkan di dalam kitab Al-Jannah wan Nar, tentang ayyamul akhir Al-Jannah wan Nar, oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah. Beliau menyebutkan tentang surga dan neraka. Jadi nggak mungkin saya bawakan semuanya karena panjang ini pembahasannya. Jadi beliau menyebutkan tentang kalau neraka itu disebutkan pintunya ada 7. Kalau surga disebutkan pintunya ada 8. Dengan dasar hadisnya. Kalau neraka pintunya ada 7 disebutkan di dalam surah Al-Hijr di ayat 43, ayat 44. Dan orang yang masuk neraka itu berbondong-bondong, dan bahan neraka itu sebagaimana Allah sebutkan itu manusia dan batu. Bahan bakarnya manusia dan batu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya neraka itu manusia dan batu. Di dalam surah Al-Baqarah di ayat 24, kalau tadi dalam surah At-Tahrim ayat 6, dalam surah Al-Baqarah ayat 24, fattaqun nar allati waquduhan nasu wal hijarah u'iddatil kafirin. Dan kalian takut kepada neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan untuk orang-orang kafir. Dan orang-orang yang menyembah batu dan yang lainnya itu akan dimasukkan oleh Allah dengan tuhan-tuhan mereka itu ke dalam neraka. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun.
di dalam surah Al-Anbiya ayat 98 ayat 99, sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah itu merupakan penghuni neraka jahanam yang kalian akan masuk ke dalam neraka jahanam. Kemudian neraka itu panasnya luar biasa. Ini banyak ayatnya Allah sebutkan tentang neraka itu sangat panas. Berbeda dengan api dunia. Jadi puluhan kali, 70 kali api dunia. Betul-betul membakar tubuh manusia, menghanguskan mukanya, menghancurkan dia. Itu neraka. Dan neraka ini nanti akan ditarik oleh malaikat dengan 70.000 tali kekang, dan setiap tali kekang 70.000 malaikat akan dibawa. Kita nggak tahu tempatnya neraka. Sebagian ulama berpendapat di bawah bumi ini, kalau surga di atas. Itu akan dibawa nanti oleh malaikat dengan 70.000 tali kekang, dengan dibawa neraka itu dibawa sesuai dengan apa yang Allah kehendaki ditempatkannya. Setiap tali kekang yang narik itu 70.000 malaikat. Jadi kalau kita lihat jumlahnya malaikat di situ 4.900.000.000 malaikat. Kemudian neraka ini makanannya seperti yang sudah saya sebutkan, ya duri. Kemudian juga minumannya dari nanah dan darah yang sangat panas. Dan setiap kulitnya hancur, angus, diganti dengan kulit yang lain. Kullama nadijat juludum badalun juludun ghairiha liyadzuqul adab. Setiap kulitnya hangus, kami ganti dengan kulit yang lain supaya dia merasakan adab. Dan orang-orang yang masuk neraka ini dia menyesal sampai mereka minta minum, nggak dikasih karena diharamkan itu. Mereka minta minum setetes saja nggak dikasih dengan air yang dingin. Mereka dikasih air yang sangat panas yang menghancurkan perutnya. Pokoknya kalau kita lihat mengerikan sudah. Tentang neraka ini sangat mengerikan. Kata Nabi, aku tidak pernah melihat pemandangan yang paling mengerikan melainkan neraka. Dan Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah surga dan neraka. Surga diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga neraka diperlihatkan, menunjukkan bahwa surga dan neraka itu sudah ada. Pandangan yang paling mengerikan adalah neraka. Makanya setiap mukmin dan mukminah selalu berlindung kepada Allah dari api neraka. Berlindung, karena tempat yang paling mengerikan dan azab yang paling pedih itu neraka. Kemudian penghuni neraka itu jelas pertama orang-orang kafir ya. Kemudian orang-orang musyrik, orang-orang munafik, orang-orang yang jahat, orang-orang yang banyak berbuat kezaliman di muka bumi ini, orang-orang yang sombong, itu penghuni neraka. Kemudian juga di antaranya disebutkan bahwa di antara penghuni neraka yang terbanyak yaitu wanita. Nabi menyebutkan demikian, bahwa Nabi menyebutkan bahwa yang paling banyak masuk neraka itu adalah wanita. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi bersabda SAW, ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna akthar ahli nar. Wahai para wanita, bersedekahlah kalian, karena aku melihat kalian yang paling banyak menjadi penghuni neraka. Kemudian mereka bertanya, ya Rasulullah, kenapa kami yang paling banyak masuk neraka? Tuqthirna al-la'n wa taghfurna al-ashir. Kalian banyak melaknat dan kalian kufur kepada suami. Artinya tidak berterima kasih kepada suaminya. Di dalam hadis
Usama bin Zaid, Nabi bersabda SAW, wa qumtu ala babin nar fa idza ammatu man dakhalaha an-nisa. Dari Usama bin Zaid yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim radhiyallahu anhu, beliau berkata telah bersabda SAW, aku berdiri di pintu neraka, tiba-tiba penghuni yang paling banyak adalah wanita. Kemudian juga di dalam Sahih Muslim dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu an, dari Nabi SAW, Nabi bersabda, inna aqalla sakinal jannah an-nisa. Sesungguhnya yang paling sedikit dari penghuni sorga itu adalah wanita. Jadi penghuni sorga itu yang paling sedikit wanita. Penghuni neraka yang paling banyak adalah wanita. Penghuni sorga yang paling sedikit wanita, kemudian penghuni neraka yang paling banyak adalah wanita. Kemudian disebutkan kenapa wanita yang paling banyak masuk neraka, ya karena mereka kufur kepada suaminya, tidak bersyukur. Kalau seandainya suami itu dia sudah memberikan segala macam ke wanita, suatu waktu tidak memberikan, maka si wanita mengatakan, sesungguhnya engkau belum pernah berbuat baik kepada saya. Ini kufurnya dia. Artinya umumnya suami ini memberikan nafkah setahun atau 2 tahun atau lebih daripada itu. Suatu waktu suami jatuh, maksudnya bangkrut usahanya atau di PHK, nggak berikan nafkah. Si istri akan mengatakan, engkau belum pernah memberikan nafkah kepada saya. Nah, ini kufurnya dia. Itu disebutkan dalam hadis. Ketika ditanya bagaimana kufurnya, ya karena kalau seandainya suami kalian berbuat kebaikan, kemudian dia tidak berbuat kebaikan lagi, kalian mengatakan belum pernah berbuat kebaikan seumur hidup. Kemudian ya khonifidina azakumullah, bahwa penghuni neraka itu nanti mereka itu menjadi besar. Penghuni neraka kan terus dibakar dia, menjadi besar. Giginya saja penghuni neraka itu seperti gunung Uhud. Jadi terus dibakar itu menjadi besar dia. Menunjukkan juga besarnya neraka itu, luas sekali neraka itu, besar. Dan juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, pundaknya penghuni neraka itu menjadi besar, sehingga kalau dikatakan orang itu berjalan 3 hari itu belum sampai karena besarnya. Jadi menjadi besar dia, terus dibakar menjadi besar dia penghuni neraka itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, bahwa giginya orang kafir itu mithlu Uhud, dirsul kafir atau nabul kafir mithlu Uhud. Dia nanti giginya menjadi besar seperti gunung Uhud. Jadi penghuni neraka itu terus menjadi besar, kulitnya juga menjadi tebal, dan terus dibakar, tidak ada kematian. Dikitukan seperti itu, liyadzuqul azab, agar mereka merasakan azab. Dan makanannya mereka seperti yang sudah saya sebutkan, dari duri, laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yasminu wa la yughni min ju'. Juga disebutkan syajaratuz zakum, disebutkan ta'amul athim, makanannya orang-orang yang berbuat dosa. Banyak lagi nih ayat-ayat, mereka akan diberikan wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'ahum. Mereka diberikan air yang sangat panas yang menghancurkan perut mereka, ususnya hancur semuanya. Dan terus seperti itu demikian. Waliyadzubillah nasallallahu alaihi. Dan azabnya penghuni neraka ini sangat pedih. Bahkan mereka berkeinginan akan menebus dengan apa yang ada di muka bumi ini semuanya, supaya mereka bisa selamat. Dan Allah menyebutkan di dalam surah Al-Ma'arij, mereka akan tebus dengan keluarganya semuanya. Yawadul mujrimu la yaftadi min adzabi yaumi idzin bi bani wa sahibati wa akhi wa fasilati lati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji kalla innaha nadha nazza'atan lisyawa.
Artinya orang-orang mujrim, orang-orang yang jahat itu, mereka ingin menebus dari azab neraka itu. Menebus dengan apa? Dengan anaknya, dengan istrinya, dengan saudaranya, dengan keluarganya, dengan pengikutnya, dan semua yang di muka bumi ini dia ingin menebus. Nggak bisa. Supaya mereka ingin selamat, nggak bisa. Neraka itu api yang menyala dan akan ditarik ininya, nazza'atal lisyawa, kulitnya, kulit kepalanya dan semua akan dicabut mereka. Itu membakarnya luar biasa dan mengerikan. Dan kulitnya, setiap kulit itu hangus seperti Allah sebutkan dalam surah An-Nisa di ayat 56, diganti dengan kulit yang lain. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludun ghaira liyadhuqul adzab. Innallaha kana azizan hakima. Sungguhnya orang-orang kafir kepada ayat kami akan masukkan dia ke neraka yang setiap kulitnya itu matang, hangus, kami gantikan dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah itu maha gagah dan Allah itu maha bijaksana. Dan mukanya orang-orang kafir itu menjadi hitam, hangus, dan membakarnya itu semua sampai kepada hatinya. Sebanyak ayat-ayat Al-Quran, puluhan ayat ini tentang siksaan neraka, bahkan juga ratusan ayat yang kalau kita membaca ayat-ayat itu mestinya bertambah takut kita kepada Allah. Orang beriman begitu. Dia baca Al-Quran, itu banyak disebutkan oleh Allah. Ratusan ayat tentang neraka, azab yang pedih. Bertambah takut dia kepada Allah. Kemudian juga Allah menyebutkan juga ratusan ayat tentang sorga. Kalau tadi tentang neraka, sorga. Kenikmatan yang paling nikmat, ya sorga. Enggak ada lagi kenikmatan, melainkan kenikmatan sorga. Makanya disebutkan di dalam hadits qudsi yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, a'dadtu li'ibadis salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbil bashar. Thumma qala Rasulullah iqra'u in syi'tum fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Dalam surah As-Sajdah Allah berfirman dalam hadits qudsi, aku sediakan bagi hamba-hambaku yang saleh, yaitu kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata dan belum pernah dengar oleh telinga dan belum pernah juga terlintas di hati manusia. Kemudian Rasul membacakan ayat dalam surah As-Sajdah di ayat 17, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak satu jiwa pun tidak tahu apa yang disembunyikan bagi mereka dari kenikmatan sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan. Kenikmatan yang paling nikmat ya surga sudah. Keindahan yang paling indah surga. Enggak ada tempat yang paling indah melainkan surga. Kalau orang pernah melihat tempat yang paling indah di muka bumi ini yang paling indah sudah di dunia ini yang paling indah, maka surga lebih indah daripada itu. Kalau orang pernah membayangkan tentang kenikmatan sesuatu yang di pikirannya atau dengan mimpi, maka surga lebih daripada itu. Sebab dikatakan oleh Allah dalam hadits qudsi ini, ma la 'ainun ra'at, yang belum pernah dilihat oleh mata. Orang kan kalau di muka bumi sudah dilihat semua kenikmatan itu. Ini belum pernah dilihat oleh mata kenikmatannya. Wala udhunun sami'at, belum pernah didengar oleh telinga kenikmatan surga itu. Wala khatar al qalbi basar, hatta terlintas dalam hati manusia juga enggak sesuai. Orang dibayangkan surga itu begini, enggak sesuai sudah dengan bayangan itu. Itu lebih daripada itu kenikmatan surga. Makanya orang beriman itu yang dicari surga. Dunia ini enggak ada apa-apa. Dunia seisinya semuanya ini enggak ada apa-apa, meskipun hanya seberat sayap nyamuk. Makanya dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udatin, ma saqa kafiran minha syarbata ma'in."
Kalau seandainya dunia ini berharga meskipun hanya seberat sayap nyamuk, maka Allah nggak akan berikan kepada orang kafir meskipun setetes air. Nggak ada harganya. Satu sayap nyamuk pun nggak ada harganya. Jadi seandainya dunia ini sebanding dengan seberat sayap nyamuk nilainya dunia, Allah nggak akan berikan setetes air pun kepada orang kafir. Jadi betul-betul dunia itu nggak ada harganya sama sekali. Makanya satu kebodohan orang yang sibuk dengan dunia, mencari dunia, kebodohan. Sedangkan orang yang pintar menurut Rasulullah, orang yang dia selalu ingat mati dan mempersiapkan bekal untuk mati, memperbanyak amal-amal soleh. Orang yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga, adalah orang yang sukses. Seperti yang sudah saya bacakan tadi ayatnya dalam surah apa? Ali Imran ayat 185. Orang yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga, sukses. Dan orang yang masuk surga itu dia akan disambut oleh para malaikat. Dan yang pertama kali masuk ke surga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam, yang pertama kali masuk surga. Dan dari umatnya yang pertama kali masuk surga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kemudian para sahabatnya, baru yang lain yang pertama kali masuk surga. Adapun umat-umat yang lain dari umat para nabi belakangan, setelah umat Nabi Muhammad masuk baru mereka. Jadi umatnya Nabi Muhammad ini yang belakangan, karena Nabi Muhammad nabi yang terakhir sallallahu alaihi wasallam. Umatnya umat yang terakhir, tapi yang pertama kali masuk surga umat Nabi Muhammad. Jadi nahnul akhirun as-sabiquna yaumil qiyamah, kata Nabi. Kami yang terakhir. Karena beliau nabi terakhir sallallahu alaihi wasallam, umat terakhir. As-sabiqun yang pertama nanti masuk ke surga. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Iman disebutkan bahwa Nabi SAW minta dibukakan pintu surga. Kemudian siapa? Ana Muhammad. Kata beliau, karena engkaulah aku diperintahkan untuk membuka pintu ini. Engkau yang pertama kali. Yang pertama kali yang mengetuk pintu surga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kemudian Rasulullah memberikan syafaat kepada yang lainnya untuk masuk dalam surga. Jadi yang pertama kali masuk surga adalah Rasulullah. Dan kemudian umatnya yang pertama kali masuk surga. Dari umat yang pertama kali yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dalam hadis Muslim disebutkan, ana awalu man yaqra'u babal jannah. Aku yang pertama kali mengetuk pintu surga. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas radhiyallahu an. Nabi mengatakan, aku mendatangi pintu surga, aku minta dibukakan. Penjaganya mengatakan, man anta? Siapa engkau? Fa'aqul Muhammad. Aku berkata Muhammad. Fayaqul bika umirt al-aftahu li ahadin qablak. Karena engkau aku diperintah untuk bukakan, dan aku belum pernah membukakan. Akhirnya belum ada orang yang aku bukakan kecuali engkau yang pertama kali. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Kemudian dalam riwayat Muslim, riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, nahnul akhiruna al-awwaluna yaumal qiyamah, nahnu awwalun nasi dukhulan al-jannah. Kami yang terakhir, umat yang terakhir, tapi kami yang pertama kali masuk surga. Kami adalah manusia yang pertama kali masuk surga. Kemudian dalam riwayat Abu Daud dari sahabat Abu Hurairah, itu Jibril mendatangi Nabi SAW. Kemudian disebutkan, yang akan menemani engkau untuk masuk surga itu sahabatmu Abu Bakar. Kemudian Nabi menyampaikan yang demikian kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ama innaka ya Abu Bakar awwalu man yaqul jannah min ummati. Adapun engkau Abu Bakar yang pertama kali masuk surga dari umatku. Kemudian juga nanti ada yang masuk surga 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, yang muka mereka seperti bulan purnama masuk surga.
Dan orang yang masuk surga itu mereka kembali menjadi muda. Dan mereka diberikan keindahan, kegantengan, dan semuanya diberikan oleh Allah Ta'ala. Dan kenikmatan yang tidak ada habisnya. Yang pertama kali yang masuk surga dari umat Nabi Muhammad yaitu orang-orang fakir. Yang banyak masuk surga orang-orang fakir dari muhajirin. Dan orang-orang fakir dari muhajirin ini yang mendahului mereka masuk surga daripada orang-orang kayanya. Jadi orang fakir masuk surga itu bedanya dengan orang kaya kurang lebih setengah hari, 500 tahun. Jadi orang fakir dulu masuk surga, baru orang kaya. Dari orang-orang yang beriman, yang mereka banyak melakukan amal soleh. Disebutkan fuqara'ul muhajirin yadkhulul jannah qabla aghniyaihim bi 500 amin. Orang-orang fakir dan muhajirin akan masuk surga sebelum orang kayanya kurang lebih 500 tahun bedanya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Sa'id dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Hibban dari sahabat Abu Hurairah. Kemudian orang yang masuk surga ini dia akan kekal dan dia akan mendapatkan kenikmatan yang abadi di surga. Kemudian mereka akan diberikan kenikmatan yang paling nikmat lagi, yaitu melihat wajah Allah. Kenikmatan yang paling nikmat melihat wajah Allah. Karena enggak ada yang paling indah kecuali hanya Allah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan Allah menyukai keindahan. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Kalau makhluknya yang Allah ciptakan itu sangat indah, bagaimana yang menciptakannya? Karena Allah enggak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un huwa samiul basir. Jadi yang paling indah adalah Allah Rabbul Alamin. Makanya ketika orang melihat wajah Allah itu kenikmatan yang luar biasa. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang yang berbuat kebaikan itu mendapatkan surga dan melakukan tambahan. Para sahabat bertanya, apa tambahan Rasulullah? Yaitu melihat wajah Allah SWT. Melihat wajah Allah. Dan itu kenikmatan yang paling nikmat sudah, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah-wajah berseri-seri dan melihat wajah Allah SWT. Kemudian penghuni surga juga bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Dan banyak tingkatannya surga ini. Dan ada nanti penghuni surga yang paling akhir masuk surga di neraka, dia masuk neraka dosanya, kemudian yang paling akhir dikeluarkan dari neraka, ingin dimasukkan dia ke dalam surga. Ini ada beberapa riwayat, di antaranya disebutkan bahwa orang ini ditunjukkan oleh Allah pohon ketika dia keluar dari surga dibuatkan oleh Allah pohon dengan mata air. Ya Allah, sampaikan aku ke pohon itu. Kata, nanti engkau akan minta lagi. Enggak ya Allah, dikasih pohon itu, minum air. Allah buat lagi pohon yang lebih bagus daripada itu dengan mata airnya. Ya Allah, sampaikan aku ke sana ya Allah. Engkau berjanji enggak akan minta lagi. Ya Allah, sampaikan aku enggak minta lagi. Yang kedua seperti itu juga. Allah tumbuhkan lagi yang ketiga. Ya Allah, sampaikan aku ke sana. Padahal dia udah bilang bersumpah dia enggak akan minta lagi kepada Allah. Ini yang terakhir ini. Kemudian setelah itu terakhir ditaruh di depan pintu surga. Dia lihat kenikmatan surga. Ya Allah, masukkan aku nggak minta lagi. Kata Allah, kamu dapat seperti itu, seperti itu, seperti itu 10 kali lipat. Subhanallah. Itu yang terakhir masuk surga itu dari penghuni neraka. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya, sahabat Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan yang lainnya. Disebutkan fa innalaka mithla dunya wa asyratu amthali, engkau mendapatkan seperti dunia dan 10 kali lipat dari dunia itu. Dan banyak riwayat ini berkaitan dengan orang-orang yang terakhir masuk ke dalam surga.
Jadi ikhwan fillah, azakumullah, bahwa surga ini kekal dan tidak binasa, neraka juga demikian. Dan orang yang masuk kepadanya tidak akan merasakan kematian, karena Allah menyebutkan demikian di dalam surah Ad-Dukhan, la yadzuquna fihal mauta illa al-mautatal ula wa waqahum adzabal jahim. Dan mereka tidak akan merasakan mati lagi kecuali mati pertama kali waktu di dunia mereka mati. Dan mereka dijaga oleh Allah dari azab neraka jahim. Kemudian orang-orang yang masuk surga, kalau kita bahas tentang surga ini panjang, kenikmatannya juga Masya Allah luar biasa. Orang beriman itu kalau dia membaca Al-Quran, ya mesti dia melihat itu kenikmatan surga yang luar biasa. Di Quran banyak Allah sebutkan. Antum bisa baca, sambil contoh aja di surah Al-Insan, antum bisa baca tuh bagaimana kenikmatan surga. Itu kan dibaca setiap Jumat subuh. Surah As-Sajdah dan surah Al-Insan. Kenapa dibaca dua surah itu? Karena di situ disebutkan tentang penciptaan manusia, disebutkan tentang hari akhir, disebutkan tentang surga, disebutkan tentang neraka, disebutkan tentang kenikmatan surga. Antum baca itu. Kenikmatan. Maksudnya ketika dibaca ayat-ayat itu atau kita baca ayat itu, bertambah semangat kita untuk melakukan amal-amal soleh. Kalau kita lihat nas baik di Al-Quran maupun hadis Nabi yang sahih yang berkaitan dengan surga, bahwa surga itu dimasukkan oleh surga itu akan dimasuki oleh orang-orang beriman saja. Maksudnya orang kafir nggak bisa masuk surga, nggak mungkin orang kafir masuk surga. La yadkhulul jannata illa nafsun muslimah, kata Nabi. Nggak akan masuk surga kecuali orang muslim. Kafir nggak akan masuk surga. Ini kan banyak orang-orang yang berpendapat orang Kristen, Yahudi ini masuk surga, nggak akan masuk surga sampai dia masuk Islam. Kan Nabi bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang diri Muhammad di tangannya, tidaklah seorang mendengar aku diutus, apakah dia Yahudi atau Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Artinya orang yang dia mendengar diutusnya Nabi Muhammad SAW, kemudian dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dari mulai diutusnya Nabi SAW sampai nanti hari kiamat, orang mendengar Nabi Muhammad SAW diutus, tapi dia nggak beriman, tidak masuk ke dalam Islam, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Orang-orang kafir dari Ahlul Kitab tempatnya neraka. Sesuai dengan nas Al-Quran, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jadi orang-orang kafir dari Ahlul Kitab dan orang musyrikin tempat tinggalnya dalam neraka. Mereka kekal dalam neraka selama-lamanya dan mereka sejenis makhluk. Jadi yang masuk ke dalam surga orang beriman. Yang masuk ke dalam surga orang muslim, yang mereka beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar. Yang pertama kali yang harus diperhatikan, bahwa di antara amal-amal yang memasukkan manusia ke dalam surga adalah tauhid kepada Allah. Tauhid. Yang pertama kali masukkan manusia ke dalam surga tauhid. Makanya kalimat la ilaha illallah ini betul-betul harus dipahami. Sebab orang yang dia betul-betul mengucapkan kalimat ini, memahaminya, dia mengamalkan konsekuensinya, masuk surga dia. Jadi man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi dakhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat Allah dengan ikhlas dari hatinya, dakhala jannah, dia akan masuk surga. Jadi tauhid, yang pertama kali tauhid dulu. Yang masukkan manusia ke dalam surga adalah tauhid. Jadi betul-betul diajak umat Islam ini untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Karena syarat untuk masuk surga tauhid. Karena dia Islam, dia sholat, dia puasa, dia zakat, betul nih amal-amal masukkan ke surga. Tapi dia berbuat syirik kepada Allah, dia menyembah kubur, dia datang ke dukun, dia minta-minta kepada selain Allah, tetap diharamkan bagi dia masuk ke dalam surga. Karena orang berbuat syirik haram bagi dia
masuk ke dalam surga. Orang berbuat syirik haram masuk surga. Bab dosa yang paling besar di muka bumi adalah syirik. Kemungkaran paling mungkar syirik. Makanya orang yang berbuat syirik itu tempat tinggalnya dalam neraka. Makanya Allah berfirman di dalam surah An-Nisa dan juga dalam surah An-Nisa disebutkan. Jadi orang yang berbuat syirik itu dia tidak diampuni dosanya oleh Allah. Dan juga di dalam surah Al-Maidah disebutkan bahwa orang yang berbuat syirik itu diharamkan masuk neraka, masuk surga. Jadi wa may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu nar wa ma lidh-dhalimin ansar. Jadi disebutkan bahwa orang yang berbuat syirik diharamkan dia masuk surga, tempat tinggal neraka. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, ini perhatikan nih. Yang pertama kali masukkan ke dalam surga tauhid. Kemudian rukun Islam semuanya. Salat, diperhatikan nih, jaga salat yang 5 waktu. Dimasukkan manusia ke dalam surga, salat yang 5 waktu. Jangan tinggal tuh. Salat 5 waktu jaga. Allah menyuruh kita untuk jaga, hafidhu 'ala shalawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jaga salat 5 waktu. Dan juga salat wusta, salat asar. Berdiri kepada Allah dengan khusyuk. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim bersabda, "Man shallal bardaini dakhala jannah." Barang siapa yang salat subuh dan salat asar, dia akan masuk surga. Dia salat berjamaah, bagi laki-laki wajib berjamaah di masjid, wajib berjamaah. Barang siapa yang menjaga salat ini akan masuk surga. Ini hadis muttafaqun alaih. Salat 5 waktu. Kemudian juga jaga salat-salat sunatnya, rawatib jaga, itu juga memasukkan surga. Salat malam juga masukkan surga. Salat malam, salat tahajud, itu diantara yang memasukkan manusia ke surga. Ini Nabi menyebutkan dalam hadis Abdullah bin Salam radhiyallahu an, seorang pendeta Yahudi yang baru masuk Islam di Madinah. Ketika Nabi di Kuba, Abdullah bin Salam mendengar Nabi bersabda. Pertama kali yang didengar oleh Abdullah bin Salam, ini seorang pendeta Yahudi masuk Islam. Dia mendengar Nabi bersabda, "Ya ayuhan nas, afshus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam." Kata Abdullah bin Salam radhiyallahu an, yang pertama kali aku dengar Rasul bersabda di Kuba itu, "Wahai manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makan kepada manusia, sambunglah tali silaturahim, dan sholatlah malam, sholat malam ketika manusia sedang tidur, kalian akan masuk surga dengan sejahtera." Masuk surga dengan sejahtera. 4 tuh Nabi sebutkan amalan itu, yaitu sebarkan salam, memberikan makan kepada orang-orang fakir, miskin, yang orang yang susah, kemudian menyambung tali silaturahim, kemudian yang keempat sholat malam. Jaga ini sholat malam, tiap hari kerjakan, bangun tengah malam. Kemudian di antara amalan lagi masuk surga yaitu puasa. Puasa yang wajib, puasa Ramadan, kemudian juga puasa yang sunnah, itu amalkan. Kemudian yang masukkan lagi ke surga, mengeluarkan zakat, masukkan manusia ke surga. Membanyakkan sedekah, juga masukkan manusia ke dalam surga. Kemudian menunaikan ibadah haji. Ya, rukun Islam ini semuanya masuk ke surga. Ibadah haji. Dan haji yang mabrur enggak ada balasan kecuali surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur enggak ada balasan kecuali surga. Dan ini perhatikan. Dan juga amal-amal yang masukkan manusia ke neraka banyak, yang ke surga banyak, ribuan amal. Yang masukkan manusia ke neraka juga banyak. Tapi kita harus ambil yang pokok dulu tentang rukun iman, rukun Islam, baru yang lainnya, amal-amal yang lainnya. Kemudian yang masuk neraka juga demikian. Yang paling besar yang masukkan manusia ke dalam neraka adalah syirik. Kemudian yang kedua yang paling banyak masukkan manusia ke neraka, durhaka kepada kedua orang tua. Antum lihat di
buku ini saya sebutkan diantaranya dosa besar yang paling besar ya. Antum lihat di halaman 171 dari Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah 171. Allah berfirman, Nabi SAW bersabda dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Qalu bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa uququl walidain wa jalasa wa kana muttaqian faqala ala wa qawlu zur wa syahadatu zur. Qala fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Nabi bersabda SAW, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Nabi sebutkan, Nabi ulang 3 kali. Para sahabat menjawab, mau ya Rasulullah. Beliau menjawab, beliau bersabda SAW, dosa besar yang paling besar syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, itu yang pertama. Yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian beliau bersandar, beliau duduk tegak. Kemudian beliau berkata lagi, ingatlah yang ketiga, berkata dusta, menjadi saksi palsu. Dan terus beliau mengulanginya sampai kami berharap beliau diam. Hadis sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu an. Tentang ancaman orang berbuat syirik itu masuk neraka, itu di halaman 173. Pertama surah An-Nisa ayat 48, surah An-Nisa 116. Yang berbuat syirik itu, wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Orang yang berbuat syirik maka dia telah berbuat dosa besar yang paling besar. Di ayat 116-nya surah An-Nisa, wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa berbuat syirik maka dia telah sesat yang jauh. Dalam surah Al-Maidah ayat 72, innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu 'alal jannah wa ma'wahu nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempat tinggalnya neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang berbuat zalim. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, di antara juga yang masukkan manusia ke dalam neraka syirik, durhaka pada orang tua. Ini durhaka pada orang tua banyak hadisnya. Di antara Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Hakim, Nabi bersabda salasun la yadkhulul jannah wa la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah al-aqli walidayhi wal mar'atul mutarajjilatul mutasyabbihatu birrijal wad dayyuth. Kata Nabi SAW dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda SAW, ada 3 golongan yang tidak akan masuk surga, arti tempatnya neraka, dan Allah nggak akan lihat mereka. Yang pertama, anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Anak durhaka nggak akan masuk surga. Kemudian yang kedua adalah perempuan yang menyerupai laki-laki. Dia berpakaian laki-laki, tingkahnya seperti laki-laki. Ini perempuan. Yang ketiga dayuth. Dayuth dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan alladzi yuqirru fi ahlil khubth, yaitu orang kepala rumah tangga yang membiarkan kejelekan dalam rumah tangganya. Artinya si anak berbuat yang tidak baik, yang tidak senonoh, anak ini pacaran, sampai anak ini berzina, orang tuanya membiarkan. Ini membiarkan kejelekan dalam rumah tangganya. Belum kemungkaran yang lain lagi, yang anaknya nggak sholat, nggak pakai jilbab segala macam. Ini kepala rumah tangga yang the youth, dia tempatnya di neraka. Kemudian juga hadis yang lain, Nabi menyebutkan tentang anak yang durhaka itu akan dicepatkan azabnya di dunia. Nabi bersabda SAW, babani muajjalani uqubatuhuma ma'a ma yadakhilu fil akhirah, al-baghyu wal uquq. Ada 2 dosa yang Allah cepatkan azabnya di dunia dan Allah akan simpan di akhirat. Allah akan azab di akhirat. Yaitu 2 dosa itu. Yang pertama baghyu, artinya berbuat kezoliman kepada orang. Yang kedua
adalah uquq, durhaka pada orang tua. Jadi durhaka pada orang tua itu berat, dosa besar yang paling besar. Nabi SAW menyebutkan. Jadi orang yang durhaka itu mesti di dunia itu akan diadab. Antum bisa lihat ya anak-anak yang durhaka itu. Hidupnya susah, tidak akan bahagia hidupnya dia. Susah. Makanya perhatikan tuh. Orang tua perhatikan. Makanya Allah kaitkan berbakti pada orang tua setelah mentauhidkan Allah, berbakti pada orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana. Dalam surah An-Nisa di ayat 36. Beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, jangan berbuat syirik dan berbuat baik kepada orang tua. Allah juga berfirman dalam surah Al-Isra, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah menetapkan, mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja dan kalian berbuat baik kepada orang tua. Perhatikan orang tua, jangan durhaka pada orang tua. Jangan kurang ajar pada orang tua, jangan membangkang, jangan membantah orang tua, jangan melawan orang tua, jangan mengatakan pada orang tua, jangan. Mengatakan saja. Benci aja sama orang tua, itu udah uquq. Yang antum perhatikan bahwa ridhonya Allah tergantung pada orang tua. Ridhollah fi ridhol walidain wa sakhatullah fi sakhatul walid. Ridhonya Allah tergantung pada orang tua. Murkanya Allah tergantung pada murka orang tua. Hati-hati itu. Jaga orang tua. Karena dia merupakan pintu kita menuju ke sorga. Sebagaimana juga para wanita perhatikan, suami itu merupakan pintu dia menuju sorga. Suami itu kata Nabi kepada seorang wanita, fa innahu jannatuki wa naruki. Suami kamu, sorga kamu dan neraka kamu. Perhatikan suami. Seorang istri wajib taat untuk kepada suaminya, wajib taat. Bahkan kalau seandainya boleh seorang wanita itu sujud, akan disuruh sujud kepada suami. Tapi nggak boleh orang sujud. Sujud itu boleh hanya kepada Allah, nggak boleh kepada manusia. Jadi hak suami besar. Seorang wanita wajib taat kepada suaminya. Tadi sudah saya bawakan bahwa di antara yang paling banyak masuk neraka adalah wanita karena kufur kepada suami. Dia ingkar kepada suami. Dia tidak bersyukur kepada suaminya. Dia mengingkari kebaikan suaminya. Ini hati-hati. Suami jalan seorang istri menuju surga, dia wajib taat kepada suaminya. Tentunya dalam hal yang ma'ruf. Kalau suami nyuruh untuk berbuat maksiat nggak boleh. Dalam hal yang ma'ruf dia untuk taat. Jadi perhatikan tuh suami itu. Kata Nabi kepada seorang wanita, kata Nabi SAW kepada seorang wanita, fa in unduri aina anti minhu fa innahu jannatuki naruki. Perhatikan suami kamu surga kamu dan neraka kamu. Hadis ini sahih dari Imam Ahmad dan yang lainnya. Jadi perhatikan. Kemudian juga yang harus perhatikan bahwa di antara yang banyak masukkan manusia ke surga satu rahim. Rahim ini hubungan darah. Artinya kepada orang tua, kakak, adik, bibi, paman, sepupu, itu namanya rahim. Itu disuruh untuk menyambung satu rahim. Jangan putus. Makanya ketika orang memutuskan satu rahim, tidak masuk surga. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata qati', nggak akan masuk surga orang yang memutuskan satu rahim. Nggak akan masuk surga. Perhatikan. Jadi sambung satu rahim itu. Kekurangan pasti ada dalam rumah tangga. Pada saudara pasti ada, tapi harus saling tolong menolong, saling memaafkan, saling membantu. Jangan putus. Memutuskan rahim tidak. Nabi yang bersabda SAW, hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh para imam, la yadkhul jannata qati', Bukhari dan yang lainnya. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan rahim. Nabi juga menyebutkan bahwa kita ini akan diluaskan rezeki kita, dipanjangkan umur kita dengan satu rahim. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, "Man ahabba ayyusata lahu fi rizqihi wa yunsala fi athari falyasir rahimah." Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung tali satu rahim. Perhatikan tuh, satu rahim. Kemudian juga yang perlu diperhatikan lagi untuk para wanita juga. Nabi SAW menyebutkan bahwa di antara yang masuk neraka perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Sinfani min ahli an-nar lam arahuma, rijalun ma'hum siyatun ka'adnabil baqar wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun ma'ilatun mumilat, ru'usuna kasniyatil bukhdil ma'ila, la yadkhul jannata wa la yajidna rihaha
wa inna riha la yujadu min masirati kada wa kada. Kata Nabi SAW, ada dua golongan yang dia tidak masuk surga. Sinfani minan nar, dua golongan yang masuk neraka. Lam arahuma, dua golongan yang masuk neraka, aku belum pernah lihat pada zamanku ini. Yang pertama, laki-laki yang membawa pecut, yang dia pecut manusia dengan pecut itu. Yadrimu bihan nas. Dia bawa pecut, yang dia pecut manusia dengan itu. Yang kedua, perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Dia berjalan berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk onta. Mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium aroma surga. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Ini ancaman bagi perempuan-perempuan yang tidak memakai jilbab, nggak memakai busana muslimah, nggak menutup auratnya. Dan juga diantara yang memasukkan manusia ke neraka seperti yang sudah pernah kita bahas, membunuh seorang muslim, membunuh orang kafir aja yang punya perjanjian, orang itu yang membunuh itu tidak akan mencium aroma surga. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi menyebutkan, man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihatal jannah. Barang siapa membunuh seorang kafir mu'ahad yang punya perjanjian dengan negeri Islam, dia tidak akan mencium aroma surga. Apalagi dia membunuh seorang muslim, yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa yang sudah kita bawakan, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'alahu 'adzaban 'azima. Surah An-Nisa ayat 93. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka tempatnya neraka jahanam. Kekal dalam neraka jahanam. Allah murka kepadanya. Allah laknat dia. Dan Allah sediakan adab yang pedih. 5 Allah sebutkan. Maka hati-hati tuh, jangan sekali-kali membunuh orang mukmin, jangan menembak orang muslim, jangan. Perhatikan tuh, orang muslim itu nyawanya, dia kehormatannya lebih mulia daripada Ka'bah yang mulia. Jadi kalau kita bahas tentang neraka dan penduduk neraka, surga penduduk surga, ini banyak hadisnya, ribuan hadis. Yang penting bagi kita sekarang ini sebagai seorang mukmin, bagaimana kita berusaha untuk masuk surga. Kita sibuk melakukan amal-amal salat untuk masuk surga. Dan tadi disebutkan salat berjamaah, itu jangan tinggal tuh. Jangan ada pandemi, ada musibah, ada cobaan ujian, justru nggak salat, jangan. Jangan takut. Orang beriman berani. Ini ibadah kepada Allah. Allah pasti akan jaga, Allah pasti akan lindungi. Jangan takut. Nabi suruh rapatkan saf. Berlomba-lomba kita melakukan amal soleh. Itu perhatikan tuh. Kesempatan yang Allah berikan umur, dari sisa umur kita gunakan untuk berlomba-lomba untuk melakukan amal-amal soleh. Apa saja yang disebutkan dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi yang itu merupakan jalan surga, kita kejar. Kita berlomba-lomba. Yang pokok dulu, yang paling pokok apa dulu? Itu. Jangan disibukkan dengan yang lain. Yang kecil-kecil, yang pokoknya lupa. Yang paling penting. Ada nuntut ilmu betul masuk surga, betul untuk masuk surga. Tapi juga perhatikan yang paling penting. Bagaimana dia mentauhidkan Allah, bagaimana dia takut kepada Allah, bagaimana dia berbuat baik kepada orang tuanya. Itu perhatikan. Jadi harus diperhatikan semuanya itu. Sholatnya juga harus perhatikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat kita amalkan, dan kita terus berusaha bagaimana kita melakukan amal-amal soleh yang dengan itu masuk surga, dan kita menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat, kesyirikan, bid'ah dan yang lainnya yang masuk neraka, kita jauhkan. Dan kita timbul rasa takut kita kepada Allah. Dan kita terus berlomba-lomba, fastabiqul khairat. Wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun, berlomba-lomba. Jangan kita bermalas-malasan untuk melakukan amal-amal soleh. Sekarang ini waktunya kita berlomba-lomba, bersusah payah, berlelah-lelah, berletih-letih untuk dunia. Nanti istirahatnya di sorga. Itu yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Wahai Imam, sampai kapan kita seperti ini? Kapan kita istirahat? Kata Imam Ahmad, nanti ketika pertama kali kita injakkan kaki kita ke sorga, itulah tempat kita istirahat. Sekarang tempatnya melakukan amal-amal soleh, berlomba-lomba kita siang malam, berjuang untuk masuk ke dalam sorganya. Bukan santai, bukan bermalas-malasan, bukan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
wa sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.